Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 83. Di awal video ini, insiden kehancuran beri ruang harta karun bukanlah insiden biasa. Para pengawas barrier dan juga kepala sekolah setiap akademi langsung menginvestigasi artefak pentagram terbalik yang digunakan untuk menghancurkannya. Tetapi, tak ada reaksi mana sama sekali dari artefak tersebut. Seperti yang dikatakan oleh penggunanya, artefak sekali pakai yang akan langsung kehilangan sejak mananya. Sehingga yang tersisa hanyalah sebuah kalung terkutuk. Dan dengan begitu, insiden kali ini pun telah dianggap usai. Kemudian, setelah semua kegaduhan yang terjadi tahun ini, Liga Universitas akhirnya telah selesai. Kini, di kamar asramanya, Bicir yang baru selesai membasuh tubuhnya tampak teralihkan oleh sebuah kertas yang tergeletak di meja kamarnya. Kertas tersebut bertuliskan tentang turnamen investasi dengan keluarga Burgoyes sebagai tuan rumahnya. Sehingga Bicir yang merasa aneh pun terdiam berpikir, turnamen investasi? Kukira Survival Challenge adalah tahapan terakhir turnamen ini. Mereka mengadakan turnamen untuk berbagai macam hal ya. Saat Bicir berpikir seperti itu, Piggy yang baru selesai mandi pun muncul dengan membawakan kalung untuk Dekarabia. Ah Bicir, ini kalungmu bukan? Tanpa tahu jika Dekarabia terus memperhatikan tubuh Piggy, Bicir yang mengambilnya berkata, "Ah iya, aku pasti melupakannya setelah mandi. Terima kasih, Piggy." Tepat setelah Bicir mengatakan itu, Dekarabia yang tak bisa menahan dirinya pun berkomentar, "Awalnya, aku kira agak aneh ada akademi yang mencampurkan murid cowok dan cewek dalam satu kamar. Tapi ternyata aku salah ya." Setidaknya, aku bisa menikmati pemandangan yang indah. Mendengar komentar ngawurnya, Bicir yang merasa emosi pun tentu langsung mengancamnya. "Oi, bukankah aku sudah bilang akan menghancurkanmu kalau kau terus membual begitu?" Seketika itu juga, Dekarabia yang ketakutan pun berkata, Tunggu, tidak. Aku cuma mengganggu fasilitas akademi ini." Namun, belum sempat Bicir bisa menekannya lebih lanjut, Piggy yang samar-samar bisa mendengar pembicaraannya pun bertanya, "Hah? Kau barusan bilang apa, Bicir?" Seketika itu juga, Bicir yang menyembunyikan Dekarabia berkata, "Ah, tidak kok. Ngomong-ngomong, poster apa yang ada di meja itu?" Piggy yang langsung teralihkan pun menjelaskan, "Ah, itu. Sebentar lagi akan ada turnamen investasi. Kompetisi ini bertujuan untuk mencari tahu saham atau sektor ekonomi mana yang akan menguntungkan di masa depan. Turnamen ini diadakan oleh keluarga Burgoyes. Kalau kau bisa menang atau setidaknya berada di peringkat teratas, kau bisa mendapatkan hadiah besar loh. Nilai praktekku tidak bagus, jadi aku harus menggantikannya dengan cara memenangi turnamen seperti ini." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Bicir yang bisa memahami keadaannya pun berpikir, Piggy, dia memang bukan bertarung, tapi dia sangatlah berbakat di bidang lain, terutama dalam segi pengumpulan dan analisis informasi. Kalau Cinderwen ditahu ada orang seperti Piggy, maka dia pasti akan merekrutnya dalam sekejap. Saat Bicir berpikir seperti itu, bersamaan dengan Madam Cilik yang mengusul Dekarabia, Piggy yang begitu bersemangat dengan turnamen prestasinya pun melanjutkan. "Kali ini, aku harus mengalahkan Sinclair. Aku selalu kalah darinya di turnamen-turnamen terdahulu. Katanya, dia memang sangat berbakat di bidang ekonomi dan investasi. Jadi, aku tak boleh kalah darinya. Tapi sekarang sudah jam berapa ya? Jam 6? Tidak. Aku terlambat. Aku harus menemui sang profesor. Jadi aku pergi dulu ya." Tepat setelah Piggy pergi dari sana, Dekarabia yang kesal dengan tingkah Madam Cilik pun menggerutu, "Bicir, apa kau bisa mengusir monster ini dariku?" Jam demi jam pun berlalu. Malam harinya, di jalanan kota sekitar Akademi Koloseo, nampak seorang pria yang berlarian panik dengan memegang kampak di tangannya. Dan setelah dirasa aman, pria itu pun berhenti untuk mengatur napasnya sembari bergumam, Sialan,
Seandainya tidak ada si jalang Ouroboros itu, aku pasti sudah bisa melap seisi ibu kota ini sekarang. Namun, tepat setelah ia menyelesaikan gumamannya, ia dikejutkan oleh sebuah suara yang menyebutkan nama lengkapnya, yaitu Edward Bourbon Jr. Sehingga Edward yang terkejut bukan main pun karena ia bahkan tak bisa merasakan hawa kehadiran di sekitarnya langsung berbalik berteriak. Apa-apaan? Sejak kapan kau menguntitku begini? Apa Ouroboros mengirimu? Atau mungkinkah kaulah sang Naighon yang sedang mengejarnya? Ternyata, seseorang yang mengejutkan Edward itu adalah bicir yang tengah menyamar sebagai Naighon, di mana ia terus mendekat sembari berkata, "Aku tidak tahu apa maksudmu, Edward. Atau haruskah kau kupanggil dengan jabatan klerikmu, selain Bourbon?" Edward yang semakin terkejut pun sontak bertanya, "Kenapa kau mencari tahu soal masa laluku?" Tanpa keraguan sama sekali, Naighon pun menegaskan, "Mue, Midrange Graduator, pria senior di kultus Omkyo di utara. 25 tahun yang lalu, kau memperkosa lalu membunuh sepupumu sendiri, lalu mengorbankan mayatnya untuk mengikat kontrak pertamamu dengan seorang demon. Setelah itu, kau melanjutkan tugasmu, menghancurkan ribuan keluarga lainnya. Setelah selesai melakukan itu semua, kau bergabung dengan Demon Army dan bertempur melawan Quo-Padis. Dengan ilmu-ilmu yang kau dapatkan selama kau menjadi priest, kau berhasil menyusup kuil mereka. Dan saat Holy War, kau berkhianat dan aliansi manusia dan berhasil membuat Tudorella Mangke dan Quikot dan Bianca Poisser terluka parah. Apa aku salah?" Mendengar hal itu, Edward pun tersenyum remeh menuturkan, "Kau memang benar soal bagian menjadi pendeta maupun bagian di mana aku membunuh sepupuku. Tapi aku tidak tahu omong kosong apa yang kau ucapkan setelahnya." Tepat setelah mengatakan itu, Edward pun menerjang maju dengan kapaknya. Akan tetapi, Naighon bisa dengan mudah memenggalnya dalam sekali gerakan sembari berkata, "Meski belum tahu masa depan, kau masihlah orang busuk." Namun, meskipun mayat Edward telah terbaring kaku di sana, Naighon masih bisa mencium bau demon dari mayatnya. Sehingga, Naighon yang merasa aneh pun mendekat untuk mengeceknya. Bau demon itu ada sesuatu di kantongnya. Ini daftar indulgensi. Semua dosa yang dilakukan oleh pengikut setia ini akan diampuni. Indulgensi ini dikeluarkan oleh faksi Old Testament. Penjualan surat indulgensi seperti ini harusnya sudah berhenti setelah Quo-Padis membunuh sang demon yang menyusupi mereka dan Talion. Tapi jejak energi demon yang masih ada di antara kita. Saat Naighon masih memegang surat indulgensinya, Dekarabia yang mengenali bau demon dari suratnya pun berkomentar, "Wah, aku bisa merasakannya. Bau ini tidak salah lagi. Ini bau Six Corps, rekan dekat Nine Corps." Mendengar hal itu, bicir yang merasa curiga pun menuturkan, "Sepertinya aku harus menginvestigasi keluarga Quo-Padis lagi. Dan juga yang dibicarakan tadi juga mengusikku. Ouroboros memburu penjahat di ibu kota sekaligus mencariku, sang Naighon. Kukira dia cuma orang gila biasa, tapi ternyata dia punya sebuah rencana." Beberapa saat kemudian, setelah Naighon pergi dari sana, Ouroboros yang mengusiknya pun muncul dengan cambuk di tangannya, di mana tanpa keraguan sama sekali, Ouroboros langsung mengecek mayat Edward yang masih terbaring kaku di sana. Videonya pun diakhiri dengan, sembari mengambil penggalan kepala Edward, Ouroboros pun tersenyum bergumam, "Sudah pergi ya? Kapan ya kamu bisa menunjukkan wajah tampanmu itu? Ya, apa boleh buat? Aku harus menunggu lagi."